Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memberikan pengetahuan kami tentang balance scorecard dalam salah satu PT yang bekerja dalam industri ini ya, rokok, yaitu PT Gudang Garam. Nah, untuk anggotanya ada saya sendiri, Syaban Farouk Kurnia, lalu ada Aulia Rahayu, dan juga ada Wulan Nuria. Oke, lanjut. Lanjut, Aul. Jadi balance scorecard itu merupakan metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Balance scorecard itu dikembangkan oleh Dr. Hans Robert Kaplan dari Harvard Business School dan David Norton pada tahun 1990. Dengan adanya balance scorecard ini sangat membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja perusahaan. Yuk, Boleh lanjut. di next. Dalam balance scorecard ini terdapat 4 perspektif, yaitu yang pertama perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif bisnis internal, dan yang terakhir perspektif pertumbuhan dan perkembangan. Oke, yang pertama ini ada dari perspektif keuangan. Nah, dari perspektif keuangan ini kita melihat dari tahun 2014 gitu. Lalu kita melihat current ratio. Nah, current ratio itu apa sih? Nah, current ratio itu kita bisa ketahui bahwa kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan key lancar yang dimiliki perusahaan adalah sebesar 161%. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan terlihat kurang baik karena jumlah current ratio-nya itu minimal 200 ya. Gitu. Lanjut. Nah, terus ada satu lagi yaitu net profit margin. Nah, net profit margin di sini bisa kita lihat kalau keuntungan bersihnya itu cuma 8% gitu dari penjualan yang dilakukan oleh PT Gudang Garam. Lanjut. Nah, dengan begitu sekarang kita lihat ROI-nya itu bahwa kemampuan PT Gudang Garam ini memberikan keuntungan total 9% dari investasinya. Nah, itu untuk tahun 2014 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tahun 2015. Nah, yang dimana current ratio-nya itu kemampuannya itu sebesar 177%. Nah, ini masih belum baik ya karena current ratio minimal itu 200%. Nah, lalu untuk net profit marginnya itu lebih baik dari tahun kemarin, yaitu naik menjadi 10%. Nah, itu lebih baik ya daripada tahun lalu, dan kita bisa melihat ROI tahun 2015 itu lanjut, Aul. Nah, ROI tahun 2015 itu naik gitu. Dari yang awalnya tidak nyampe 10%, sekarang naik menjadi 10%. Nah, itu lebih baik dibandingin tahun sebelumnya. Dan ini adalah proses yang sangat bagus. Oke, kita lanjut melihat ke tahun 2016. Nah, di tahun 2016 kita bisa melihat CR itu hampir gitu kan. Hampir mencapai minimal current ratio yaitu 200%. Namun current ratio tahun 2016 ini tetap kurang baik gitu karena tetap saja minimalnya itu 200%. Nah, sedangkan untuk net profit marginnya di tahun 2016 ini sebesar 9%. Nah, itu belum ada perkembangan sih. Nah, kalau kita melihat dari ROI-nya, oke, lanjut. Gudang Garam ini lebih berkembang gitu daripada tahun lalu. Walaupun cuma sedikit, yaitu mendapatkan keuntungan sebesar 11% dari investasinya. Nah, habis itu kita selanjutnya lagi. Nah, di sini kita bisa melihat hasil pengukuran yang tadi saya telah jelaskan. Nah, makin lama itu makin naik, tapi ya
untuk CR itu masih belum memenuhi, kondisi standar. Untuk NPM, cukup baik ya, di 2014 menuju 2015 itu menaik, namun 2015 ke 2016 itu tetap stabil di 19%. Nah, namun untuk ROI-nya kita bisa melihat, ada perkembangan 1% setiap tahun, dan ini mungkin untuk tahun kedepannya bisa ROI-nya makin besar gitu. Lanjut. Selanjutnya ada perspektif pelanggan. Nah, dalam menjalin suatu hubungan yang baik dengan pelanggan, yang ditunjukkan untuk meningkatkan ketergantungan pelanggan pada produk apapun yang dikeluarkan oleh perusahaan dan juga memudahkan perusahaan dalam mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan, maka harus dilakukan peningkatan pelayanan pada pelanggan dan mengevaluasikan berbagai bentuk kontrol dan eksistensi produk perusahaan. Hasil lainnya dalam customer perspektif, kayak kalau pelanggan udah puas, dia akan terus datang untuk membeli produk kita, terus dia akan secara tidak sadar dia itu mempromosikan produk kita kepada orang lain, seperti itu. Nah, probabilitas pelanggan itu sendiri mencerminkan kemampuan layanan kepada segmen pasar tertentu dalam menghasilkan laba. Nah, hal ini itu mencerminkan misi dari perusahaan itu sendiri, yaitu karyawan adalah mitra usaha yang utama. Nah, untuk mengimplementasikannya itu, salah satu strategi yang digunakan yaitu mengembangkan usaha serta untuk memperluas pangsa pasar. Nah, ini adalah jumlah data pangsa pasar dan jumlah penjualan dalam periode 2014 sampai 2016. Yang pertama itu pangsa pasar dari tahun 2014 sampai 2016 bisa dilihat. Selanjutnya ada penjualan lokal dan penjualan ekspor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya perspektif yang ketiga itu perspektif bisnis internal. Itu ada dua. Yang pertama itu proses inovasi dan yang kedua proses operasi. Proses inovasi tahun 2015, Perseroan mengeluarkan produk SKM baru, gudang garam Signature Mild. Sedangkan dalam tahun 2016, Perseroan tidak mengeluarkan produk sama sekali. Dan selanjutnya itu proses operasi. PT Gudang Garam berhasil mereputasinya sebagai produsen rokok nomor 1 di Indonesia yang mengutamakan kualitas dan ketersediaan di tahun-tahun sebelumnya. Strategi penetapan harga, pemasaran, dan distribusi yang dijalankan Perseroan berjalan baik di tengah naiknya cukai rokok lebih dari 15% pada tahun 2016, 10,2% pada tahun 2015. Gudang Garam juga menyediakan lapangan kerja bagi 35.900 orang yang terlibat dalam produksi rokok. Pemasaran dan distribusi di akhir tahun 2016, perusahaan juga memiliki 67 kantor, area dengan 279 titik distribusi di seluruh Indonesia, dan armada penjualan lebih dari 7.000 kendaraan termasuk sepeda motor untuk melayani pasar. Ya, boleh di next. Nah, yang terakhir ada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Nah, Gudang Garam itu saat ini tuh sudah berkembang menjadi sebuah organisasi yang dinamis, senantiasa bersedia mendengarkan dan melayani kebutuhan pelanggan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, jumlah karyawan yang ada pada tahun 2016 itu mencapai 36.900 orang. Nah, semua karyawannya ini diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan sesuai tanggung jawab kerja dan kebutuhannya masing-masing. Gudang Garam juga memberikan peluang yang setara bagi semua karyawannya dan melaksanakan sepenuhnya Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Kontrak Kerja Bersama yang akan diperbaharui pada tahun 2017. Perseroan memberlakukan kode etik yang berlaku bagi seluruh karyawan. Oke. Sekian pemaparan dari kami mengenai
balance scorecard dari PT Gudang Garam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.